Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Hari ini sudah mau belajar? Sudah. Semangat mau belajar hari ini? Masih. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada kami dan berilah kami pengertian yang baik. Amin. Oke. Anak-anak, hari ini ada yang tidak hadir? Satu kelas 12 orang hari ini hadir semua? Hadir. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran, ibu guru ada bertanya. Anak-anak di rumah pernah membantu mama atau bapak? Pernah. Membantu apa itu? Bersapu, berpiring, membalikan baju. Nah, itu tugas tugas yang anak-anak dilakukan. Hari ini ibu guru ada gambar. Orang hari ini mau anak-anak mau menyusun gambar, mau bikin cerita. Coba lihat gambar di atas ini. Ini gambar apa ini? Gambar apa? Ada apa itu? Ada bawah atas. Ibu ini dari mana dia? Dia ada bawa apa? Bawa tas belanja. Nah, gambar yang kedua apa ini? Anak ibu ada apa? Gambar yang kedua, anak membantu ibu membawa belanja. Gambar ketiga apa ini? Jadi gambar yang ketiga ini untuk ibu merasa senang karena anak ada bantu, ada bawa tas belanja. Nah, hari ini orang mau belajar tentang menulis cerita dari gambar. Supaya orang bikin cerita bagus, di akhir kalimat itu harus ada tanda titik, bukan tanda tanya. Kalau tanda tanya digunakan untuk kalimat tanya, tapi tanda titik itu digunakan untuk mengakhiri kalimat. Nah, di depan, kalau orang bikin sebuah kalimat, huruf paling depan itu orang harus pakai huruf kapital. Apa itu huruf kapital? Huruf besar. Orang harus pakai huruf besar di awal kalimat dan titik di akhir kalimat. Ini ibu guru mau tempel di papan, ini dia kok. Anak-anak, tolong bikin cerita. Gambar yang pertama itu gambar apa? Ibu. Gambar yang kedua? Orang mau pakai ini anak ini, orang pakai nama samaran, coba. Orang pakai dari nama Putri. Putri membantu ibu gambar yang ketiga, ibu merasa senang karena Putri membantu ibu membawa belanja. Nah, perhatikan di sini. Ini ibu guru ada background dari kalimat dalam 3 gambar. Gambar pertama, ibu membawa tas belanja. Di awal kalimat, huruf ibu itu I-nya harus I besar, karena itu ada di awal kalimat. Nah, di akhir kalimat kita akhiri dengan tanda titik. Yang kedua lagi begitu. Putri membantu ibu membawa tas belanja. Nah, kata ibu, kalau kata ibu ada di tengah-tengah kalimat, I-nya juga harus I besar. Berpada ini, Putri P-nya harus P besar. Putri membantu ibu, I-nya juga harus I besar. Dari akhir kalimat ada tanda titik. Nah, dengar di sini. Kalau mau bikin kalimat di dalam kalimat ini jangan mencampur dengan huruf besar. Depan misalnya begini. Nah, lupa dengan sama tulis Putri. Di sini dapat tulisan ada tolak campur, ada huruf besar, huruf kecil, huruf besar, huruf besar, huruf kecil. Kalau mau tulis itu, kalau mau tulis nama, cuma di awal yang mau pakai huruf besar. Lupa dengan mau tulis nama Arsa. Hanya di awal kata yang mau pakai huruf besar. Mau tulis ibu guru penama. Ibu guru bisa. Nah,
I-nya I besar, D-nya juga D besar. Nah, yang C, Ibu merasa senang karena dibantu Putri. Nah, Putri ini kan ada di tengah kalimat. Nah, P-nya juga harus pakai huruf besar. Nah, sementara anak-anak Ibu guru membagi tugas, anak-anak mau bikin contoh pada Ibu guru ada bikin ini. Anak-anak mau bikin kalimat, Ibu guru mau periksa apakah sebetul DP huruf besar, penempatan huruf besar dengan penempatan tanda titik. Apakah ini? Ada pertanyaan? Nah, hari ini Ibu guru kasih tugas satu kertas itu 2 orang. Ini 2, satu kelompok. Dua juga satu kelompok. Nanti bikin carikannya dari gambar yang Ibu guru ada bahan ini. Yang 2 itu kelompok. Nah, kalau ini kalau yang di belakang satu kelompok itu 3 orang. Jadi kami 3 bikin kalimat dari gambar yang Ibu guru ada kasih. Boleh? Bikin nama. Tidak cuma tulis buku, cuma tulis di kertas. Nama. Boleh 3 ya? Tidak, tidak satu kelompok. Putra dan Putri. Putri berarti iya. Nah, ada 2 anak kamu itu. Iya, Putra dan Putri. Anak-anak bisa tahu cara menyusun kalimat bagaimana? Tahu di awal kalimat harus pakai apa? Jadi kalimat pakai huruf akhir kalimat pakai apa? Pakai tanda titik. Sesuai deh kalau misal kalimatannya berarti di akhir kalimat pakai tanda titik. Kalau kalimatannya. Kalau cuma kalimat biasa di akhir kalimat pakai kalimat titik. Nah, anak-anak Ibu guru mau kasih PR kamu nih, bikin satu kegiatan di rumah yang maunya ada membantu orang tua, kau susun dalam sebuah kalimat. Ibu guru mau periksa di pertemuan berikutnya. Boleh? Nah, kalau paham semua? Masih ada yang bertanya? Sudah? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, semangat semua. Sebelum kita mengakhiri kelas, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kemudian hari. Berdoa. Demikian pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa teknik konkretan emosi senang dengan ekspresi wajah dianggap lebih efektif untuk siswa kelas 1 SD dibanding hanya menjelaskan dengan definisi kata senang?
Karena siswa kelas 1 sampai kelas 3 SD masih berada di tahap berpikir konkret operasional menurut Piaget. Mereka belum bisa memahami konsep abstrak seperti senang hanya dari definisi kata. Emosi harus dikaitkan dengan hal yang bisa dilihat dan dirasakan langsung, yaitu ekspresi wajah, nada suara, dan gerak tubuh. Saat guru senyum lebar sambil bilang, "Ini namanya senang," siswa langsung mengaitkan kata senang dengan pengalaman fisik. Kalau hanya dijelaskan senang itu perasaan gembira, siswa akan bingung karena gembira juga abstrak. Jadi teknik ini menjembatani dari konkret abstrak. Bagaimana strategi tunjuk siapa dulu bisa mencegah siswa menulis kalimat tanpa subjek pada gambar seri? Strategi tunjuk siapa dulu, memaksa siswa melakukan identifikasi subjek. Sebelum menulis, dengan guru melingkari gambar ibu dan bertanya, siapa ini? Otak siswa dipandu untuk selalu mencari pelaku dulu. Lalu ditempel di kartu kata ibu di papan tulis sebagai pengingat visual. Tahap siapa, tambah ngapain, tambah apa, itu melatih pola SPO secara sistematis. Tanpa tahap ini, siswa kelas rendah cenderung langsung mendeskripsikan objek yang paling menonjol di gambar, yaitu belanjaan atau kresek. Karena itu, yang bentuknya paling besar. Jadi strategi ini jadi scaffolding biar struktur kalimatnya nggak hilang. Mengapa umpan balik guru sebaiknya tidak hanya difokuskan pada tanda baca, tapi juga mengenali nilai karakter dari cerita gambar seri ibu dan anak? Karena tujuan pembelajaran di SD itu integrasi, bukan cuma kognitif. Kalau guru cuma koreksi titik dan huruf kapital, siswa hanya belajar mekanik menulis. Padahal gambar seri ibu dan anak punya momen emas buat menanamkan nilai tolong-menolong, bakti, dan empati. Menurut kurikulum, Merdeka Profil Belajar, Pancasila Dimensi, berakhlak mulia, harus muncul di semua mapel. Saat guru menguatkan, wah hebat, kamu tahu anak ini baik karena bantu ibu. Siswa ini paham bahwa menulis itu ada tujuannya, menyampaikan pesan baik. Ini bikin motivasi intrinsik siswa naik. Mereka nulis bukan karena disuruh, tapi karena merasa ceritanya bermakna buat hidupnya. Jadi, umpan balik karakter sama dengan pembelajaran, jadi lebih bermakna dan nempel lama.